Selamat pagi Bu, silakan duduk. Ya Mbak, selamat pagi. Perkenalkan, saya Salma, konselor ahli gizi di Posyandu Mekarjaya. Ibu dengan Ibu siapa? Ya Mbak, saya dengan Bu Tati. Baik, dengan Bu Tati ya Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Kesini sama siapa Bu? Saya dengan anak saya yang kecil Mbak. Nama anaknya siapa Bu? Namanya Ayu, usianya 8 bulan. Oh, di Ayu ya Bu. Cantik Bu, adiknya lucu juga. Ya gitulah, seperti bapaknya, hidungnya mancung. Ini anak kedua loh Mbak. Oh gitu. Anak kedua ya Bu. Yang pertama siapa Bu namanya? Nggak diajak ke sini juga? Namanya Adam. Tadi mau saya ajak nggak mau, malah pilih main sama neneknya di rumah. Oh gitu. Di Adam ini umur berapa Bu? Sudah sekolah? Sudah kelas 2 SMA Mbak. Oh iya, iya. Yang ini berarti yang paling disayang ya Bu? Enggak, sama-sama dua-duanya disayang biar adil. Iya Bu, harus adil semua ya Bu, biar Ya, nggak pada ini nanti. ya Mbak. Di Ayu ini rewel nggak Bu kalau di rumah? Ya kadang-kadang rewel. Dia merasa rewel tuh kalau merasakan sakit, misalnya perutnya kembung, itu Mbak. Iya Bu, memang anak bayi itu seperti itu ya Bu ya. Iya. Bapaknya ini nggak ikut ngantar ke sini Bu? Tadi ikut terus langsung kerja ke kantor Kerja apa Bu bapaknya? di perusahaan swasta Mbak. Oke. Sebelumnya Bu Tati sudah tahu kenapa disuruh ke sini? Tidak tahu, saya cuma disuruh sama kader posyandu tadi. Baik, sebelumnya ini kan saya pegang KMS anak ibu ya. Nah, di sini menunjukkan hasil bahwa anak ibu mengalami gizi kurang. Karena jika dilihat dari perhitungan Z-score itu angkanya kurang dari 2 ya Bu. Nah, sebelumnya Ibu tahu apa itu Z-score? Tidak, belum tahu. Akan saya jelaskan ya Bu. Z-score itu untuk menghitung status gizi pada anak. Jadi di sini kita bisa melihat status gizi pada anak ibu itu seperti apa. Iya Mbak. Oh begitu ya Mbak ya. Kok bisa ya Mbak ya? Padahal anak saya sudah saya kasih ASI sama susu formula itu Mbak. Kok bisa kena kurang gizi ya Mbak ya? Ya Bu, ini akan saya gali pada tahap selanjutnya ya Bu. Iya, Di oke. sini kita enjoy dulu, perkenalan dulu supaya Ibu bisa lebih terbuka sama saya ya Bu. Iya Mbak. Oke, baik Bu Tati. Di sini saya akan menggali permasalahan terkait anak Ibu ya. Sebelumnya pekerjaan Bu Tati apa? Ibu rumah tangga Mbak. Di Ayu ini diasuh sama siapa Bu kalau di rumah? Sama saya sama neneknya. Sebelumnya Ibu memberikan makanan apa ya Bu sama anaknya? Cuma ASI sama susu formula saja Mbak. Oke. Sudah pernah dicoba untuk memberikan makanan lain mungkin Bu? Belum pernah Mbak. Kira-kira perlu diberikan makanan pendamping apa ya Mbak ya? Iya perlu Bu. Gunanya untuk menambah asupan zat gizi pada anak Ibu selain dari ASI dan susu formula. Oh begitu ya Mbak ya. Saya kira cukup dengan susu formula sama ASI. Kira-kira makanannya yang terbaik apa ya Mbak ya? Sebelumnya Ibu sudah tahu apa itu empasi? Belum tapi sedikit paham. Oke, akan saya jelaskan mengenai empasi ya Bu. Empasi itu makanan tambahan yang diberikan kepada bayi setelah umur 6 bulan. Nah, untuk menambah asupan kandungan zat gizi pada bayi selain dari ASI dan susu formula. Nah, makanan yang diberikan itu tidak terlalu kasar, harus halus dan mudah dicerna oleh bayi. Nah, makanan yang diberikan itu dapat berupa sayuran yang ditumbuk halus, lalu bubur tim kayak gitu ya Bu. Nah, sampai sini sudah paham Bu mengenai empasi? Sudah Mbak, sudah paham Mbak saya. Baik, kalau sudah paham, saya ingin bertanya, kira-kira Ibu kalau buat susu itu masih ditambah dengan gula? Ya sama sih. Saya tambah gula kira-kira 2,5 sendok Mbak. Biar ada rasa manisnya. Baik-baik. Ibu ini lebih dominan memberikan ASI atau susu formula? Ya dua-duanya dominan. Kan susu formula juga dominan, ASI juga dominan. Biar seimbang lah. Begini ya Bu, terlalu membiasakan memberikan susu formula pada bayi itu tidak terlalu baik ya Bu, karena kandungan gizinya belum tentu bisa terpenuhi jika hanya diberikan susu formula saja. Akan lebih baik jika didampingi dengan makanan pendamping ASI ya Bu, Ya. karena nanti takutnya bayi ibu akan terbiasa meminum susu formula saja, tidak dengan empasi. Jadi ibu harus memberikannya ya Bu. Ya Mbak, akan saya coba nanti Mbak.
Oke, baik. Berarti ini Ibu hanya memberikan ASI dan susu formula saja, betul? Ya benar. Kalau gitu, kira-kira kenapa sih Ibu ini memberikan ASI dan susu formula saja? Saya pikir untuk itu sudah cukup mbak, kan masih bayi gitu, jadi diberinya ASI sama susu formula. Susunya itu saya beli yang mahal loh mbak, Ya. biar anak saya gemuk sehat gitu. Oke, baik Bu. Ibu pernah mencoba memberi bubur tim gitu Bu? Belum mbak. Misalnya bubur itu dari tepung beras merah itu bisa mbak? Boleh Bu, yang penting buburnya itu halus dan mudah dicerna. Ya, mbak. Oke, baik. Di sini saya sudah tahu permasalahannya ya Bu. Jadi kita akan ke tahap selanjutnya, yaitu menegakkan diagnosa terkait masalah anak Ibu. Ya, Baik Bu, sekarang kita masuk ke tahap diagnosa. Saya akan menjelaskan lebih detail ya Bu. ya mbak. Nah, jadi berdasar hasil KNS dan perhitungan Z-score, anak Ibu ini mengalami kasus gizi kurang karena berat badannya tidak sesuai. Nah, jika dilihat dari perhitungan Z-score, hasil perhitungan berat badan per umur itu menunjukkan kurang dari 2,18. Nah, jika dibaca menggunakan KNS, jika angka menunjukkan negatif 2 atau di bawah negatif 2, itu berarti gizi kurang ya Bu. Nah, jika di atas itu berarti gizi lebih. Nah, anak Ibu ini berada di bawah negatif 2, artinya anak Ibu ini mengalami gizi kurang. Nah, ini disebabkan karena tadi Bu, Ibu hanya memberikan ASI dan susu formula saja, tidak dengan makanan pendamping lainnya. Jadi bisa menyebabkan berat badan anak Ibu itu kurang. Nah, berat badan ideal untuk bayi usia 8 bulan itu sekitar 6-10 kilo ya Bu. Sedangkan anak Ibu itu hanya 5,5 kilo. Berarti itu dikatakan kurang ya Bu. Oh gitu ya mbak ya, kok bisa kurang ya mbak ya, padahal susunya yang saya berikan tuh yang mahal, yang sering di TV-TV itu loh mbak. Ya Bu, kenapa sih di Ayu ini bisa mengalami gizi kurang? Itu karena Ibu hanya memberikan ASI dan susu formula saja, tidak dengan makanan pendamping. Nah, sebenarnya itu sudah benar Bu, tetapi ada baiknya diberikan makanan pendamping juga. Nah, supaya asupan nutrisi dan zat gizi pada bayi Ibu itu seimbang dan terpenuhi. Nah, kandungan susu formula itu belum tentu sepenuhnya baik Bu. Mau harganya semahal apa, jika cuma diberikan susu saja, tidak menjamin kebutuhan nutrisi dan zat gizi pada anak Ibu itu bisa terpenuhi semuanya. Oh gitu ya mbak ya, sudah paham saya mbak. Oke, selain itu, membiasakan susu formula dan ASI itu tidak baik ya Bu, karena nanti takutnya bayi Ibu itu cuma konsumsi, terbiasa konsumsi meminum susu dan ASI saja, tidak dengan makanan lain. Jadi Ibu harus memberikan empasi juga ya Bu. Oh ya mbak, akan saya coba nanti. Oke. Nah, dari sini Bu tadi sudah paham kenapa anak Ibu bisa mengalami kurang gizi. Sudah mbak, berarti ini karena saya hanya memberikan ASI dan susu formula saja ya mbak ya. Iya Bu, betul sekali. Kalau begitu saya salah ya mbak ya, selama ini hanya memberikan susu saja sama formula saja. Iya Bu, sebenarnya sudah betul. Hanya saja kurang diselingi dengan empasi Bu. Oh begitu ya mbak ya, ngerti saya sekarang mbak. Oke, sekarang langkah selanjutnya saya akan memberikan intervensi gizi ya Bu, terkait beberapa alternatif dan saran yang bisa Ibu lakukan di rumah. Iya mbak. Nah, saran dari saya, sebaiknya Ibu memberikan makanan pendamping yaitu empasi. Empasi ini dapat diperoleh dari sayuran yang ditumbuk halus, bubur halus, biskuit yang dihaluskan, dan buah-buahan yang dihaluskan. Seperti pisang itu ya Bu. Nah, apa sih tujuan diberikannya empasi itu? Tujuannya untuk mencukupi asupan nutrisi dan zat gizi pada bayi Ibu supaya tumbuh kembangnya normal dan terhindar dari gizi kurang atau buruk ya Bu. Nah, pemberian empasi ini mengandung banyak zat gizi seperti vitamin, mineral, zat gizi makro dan mikro lainnya. Nah, maka dari itu saya menyarankan untuk diberikan makanan pendamping juga ya Bu. Jangan hanya ASI dan susu formula saja. Tidak mbak, akan saya coba berikan empasi tadi, berarti yang mbak sarankan tadi. Ya. Nah, beberapa makanan pendamping yang bisa Ibu terapkan atau berikan di rumah itu yang sederhana saja Bu. Seperti buah-buahan lembut yang bisa dikeruk itu ya Bu, kayak pisang gitu.
Nah, lalu bubur tim halus diberi sayuran tumbuk itu juga bisa. Bubur dari kaldu, bubur dari tim tahu brokoli itu ya Bu, yang dihaluskan. Bubur beras merah diberi hati ayam atau daging ikan itu juga bisa Bu, tapi dagingnya itu harus dipotong kecil-kecil ya Bu, dan halus supaya anaknya bisa mencerna dan tidak kesusahan gitu ya Bu. Iya Mbak. Lalu bubur kentang dikasih daging atau ikan juga bisa Bu, tapi ikannya harus difilet dan dihilangkan dari tulangnya ya Bu. Iya Mbak, akan saya lakukan yang terbaik untuk anak saya Mbak. Nah, itu beberapa alternatif saran dari saya yang bisa Ibu coba. Nah, selanjutnya untuk pemberian ASI dan susu formula tetap boleh diberikan, tetapi dengan catatan didampingi makanan empasi tadi ya Bu, biar asupan gizinya itu seimbang dan terpenuhi. Iya, Mbak. Nah, untuk pembuatan susu formula saya sarankan gulanya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu manis. Nah, nanti takutnya itu anak ibu bisa mengalami obesitas atau gizi lebih ya, karena itu tadi terlalu banyak menambahkan gula dalam susunya. Nah, itu saran dari saya Bu. Apakah Ibu Tati bisa menerima saran dari saya dan tidak keberatan? Tidak Mbak, akan saya coba berikan invasi tadi dan seperti yang Mbak sarankan. Baik, kalau seperti itu berarti Ibu mempunyai komitmen untuk mengubah pola makan atau konsumsi anak Ibu ya, Ya, dan Mbak. mau menjalankan saran dari saya ya Bu. Ya Mbak, akan saya lakukan yang terbaik untuk anak saya. Oke, baik. Nah, selanjutnya saya akan melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, jadi Ibu Tati sudah paham mengenai konsultasi kita pada pagi hari ini? Sudah paham mengenai masalah gizi yang dihadapi anak Ibu? Betul Mbak, sudah paham. Baik, kalau seperti itu Ibu Tati sudah punya komitmen untuk melaksanakan saran dari saya dan tidak merasa keberatan ya Bu, betul? Betul sekali. Baik, akan saya catat pada pertemuan pertama konsultasi dengan saya ya Bu, Ya. sebagai komitmen Ibu dalam proses konseling ini. Selanjutnya akan saya monitoring lagi dalam 1 bulan ke depan atau pada pertemuan selanjutnya ya Bu. Iya Mbak. Dan akan saya evaluasi lagi mengenai pemberian dan pelaksanaan terkait pemberian empasi tadi, apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Ya Mbak. Oke, baik, kalau seperti itu mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi Bu sebelum kita akhiri proses konseling ini. Tidak Mbak, saya sudah paham. Baik Bu, jika sudah paham, semoga saran yang saya berikan dapat dilaksanakan dengan baik ya Bu. Ya Mbak, terima kasih atas sarannya, akan saya terapkan untuk nantinya. Oke, baik Bu, terima kasih kembali ya Bu sudah mau bercerita dengan saya, sudah mau datang ke saya. Datang lagi ya Bu untuk konsultasi selanjutnya. Semoga di Ayu sehat-sehat selalu ya Bu. Iya Mbak, sama-sama. Baik Bu Tati, konseling kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk diterapkan dan semoga semua berjalan dengan lancar ya Bu. Jika ada kesulitan bisa menghubungi saya ya Bu. Iya Mbak, terima kasih. Kalau begitu saya pamit pulang ya Mbak ya. Iya Bu, hati-hati di jalan ya Bu. Ya. Terima kasih Bu. Ya.